Kak, tapi kan ini kan cuma 30 orang pas akad, resepsinya pun cuma 300 orang, nggak bisa kurang kan? Ya namanya kita MC tetap MC kan, Bang? Cuma sekedar kenal, terus minta spesial harga teman, padahal cuma sekedar kenal gitu. Iya. Teman kan nggak cuma sekedar kenal, teman Iya. tuh yang dia tahu kita sampai di titik ini tuh pengorbanannya apa aja sih gitu. Bener banget. Oke, kita buka rahasianya Lulu Rizky Wulandari Tidak. sama keluarga. Oke. Apa kabar lu? Alhamdulillah baik Bang ya. Oh. Akhirnya sekian lama nak ngumpul-ngumpul tak jadi-jadian. Apa kegelisahan kita hari ini lu? Kegelisahan kita hari ini banyak sih Bang. Lu suka ngomel-ngomel ya di Instastory-nya? Iya suka ngomel, suka tersulut emosi. Mungkin karena dulu tuh orangnya manik kali ya, nggak bisa diam, nggak bisa berhenti ngomong. Suka baper juga? Suka baper banget. Ini pasti Karena bentar-bentar ngomel. Abang ada ngomong kan, ada gibah kan? Ada dong. Pastilah. Kan kita followernya Lulu. Iya. Bentar-bentar dia ngomel Lulu, dia kenapa sih ngomel-ngomel? Suka ngomel. Lulu tuh tipe yang gini kali ya Bang ya. Tak bisa diam ya. Terus tuh oke. suka orangnya tuh bisa dibilang Lulu tuh baperan. Orangnya apa ya? Ini nih kalau bahasa kerennya tuh sensitivitasnya tinggi. Sensitivitasnya tinggi. Benar. Jadi apapun yang terjadi sama Lulu tuh dijadikan hal yang besar gitu. Padahal iya, sadar juga ternyata. setelah Lulu lihat story Lulu, kok aku ngomong kayak gini ya? Kan kayak nggak harus jadi topik banget sih sebenarnya kan? Nggak jadi, iya akhirnya jadi topik orang. Tapi jadi diomongkan orang apa sih Lulu nih? Tapi alhamdulillah berkurang lah followers Lulu di Instagram gara-gara itu tuh. Oh, iya, ada banyak yang nge-hide kan Lulu di story. Kan banyak orang banyak yang nge-hide Lulu. Ketahuan. Kok Lulu tahu banyak Tahu yang lah hide? Bang. Misalnya, Itu karena apa? Karena Lulu karena dianggap terlalu mencolok kali ya, terlalu lebay, terlalu banyak Bang. Lulu ini buka-bukaannya ya. Karena di samping sisi lain tuh kita nih punya gangguan apa Bang? Ada lagi konsumsi obat gak nih? Sebenarnya tuh itu bukan karena diri Lulu yang dulu nih gak kayak gini. Lulu tuh introvert banget dulu. Benar, serius. Sekarang jadi ekstrovert. Sekarang bukan lagi ekstrovert, manik tuh kayak orang yang nggak bisa diam, orang yang nggak ngomong, geram. Kalau geram tuh harus dicurahkan. Emang cocok sih sama profesi dia Ngomong. MC kan. Tapi saya MC juga nggak speak up banget di media sosial dengan kalau nggak perlu diri sendiri. amat Kalau gitu nggak kan. perlu Tapi amat. ini yang nggak penting. Karena isi medsos saya pencitraan ya. Kali ini di antara bacotan-bacotan Lulu di medsosnya saya sepakat tuh yang ini ketika ada apa sih tawar-menawar harga gitu, terus apa sih ada yang minta harga kawan gitu-gitu. Itu cuma alasannya Bang. Sebenarnya nih Bang, kalau mau bilang harga kawan nih, dia tuh bukan kawan nggak. Tapi kalau kita mau ngasih harga kawan kita banyak. Kawan ngumpul ada, kawan taraweh ada, kawan pun ada ya. Aku tak ada. Ini Kapulus. Oh iya sih. Kita lagi ada di Kapulus. Di Kapulus Kopi. Ampas Ini Kapulus. tadi donatnya enak banget guys, sumpah mau meninggal ngikutin luar biasa. Top chair gila. Top chair. Dan ini kopinya dikocok dulu. Kocok lah. Kocok. Tapi jangan sampai keluar ya. Oke. Kocok nih benar. Kocok. Biasa kan? Ini katanya yang paling recommended di Kapulus. Apa ya kopi apa tadi? Yang paling bikin meninggal. Losea. Jadi silakan dicoba. Mungkin perlu didefinisikan itu lu teman tuh yang seperti apa gitu kan. Ini jangan cuma karena misalnya cuma sekedar kenal terus minta spesial harga teman, padahal cuma sekedar kenal gitu. Iya. Teman kan nggak cuma sekedar kenal, teman tuh yang dia tahu kita sampai di titik ini tuh pengorbanannya apa aja sih gitu. Bener banget. Teman tuh yang Saya dengar Panji juga, karena
baru-baru setelah lihat postingannya dulu, lihat postingannya Eja, itu pada lagi ribut semua masalah harga teman. Habis itu lihat itunya Panji, apa sih videonya Panji di YouTube. Dia bilang kalau ada temen yang minta harga temen, kasih harga yang lebih mahal daripada kita harga normalnya. Nah, ya setuju. Iya kan? Terus jadi Panji bilang ada klien cuma sekedar kenal, terus dia minta harga, aku kasih harga normal. Terus dia bilang kasih harga temen dong, jangan kasih harga normal. Akhirnya dikasih harga temen lebih mahal. Loh, kok harga temen lebih mahal? Rata-rata temen aku begitu, bayar aku lebih mahal daripada harga temen, daripada harga normal. Kenapa? Karena temen aku tahu perjuangan aku untuk sampai di titik ini tuh seperti apa, pengorbanan aku sampai di titik ini seperti apa, dan aku setuju banget tuh. Seharusnya kan temen kan kayak gitu dong. Harusnya teman kayak gitu. Bukan malah memberikan harga di bawah orang lain. Iya kan? Kesannya jadi tidak menghargai kita. Iya dong, mestinya kan seperti itu. Nah, bukan malah teman, kalau cuma sekedar kenal terus kita teman lalu teman lah, semua IO yang ngontek itu teman kita semua yang pengen menggunakan jasa kita itu karena dia kenal kita teman. Terus kita mau kayanya kapan? Followers Instagram abang berapa? Followersnya cuma 3.000 sih. 3.000, Lulu 4.000. Kalau 3.000 dan 4.000 itu kita anggap kawan semua, nggak makan kita bang. Oh, iyalah, kita kan juga pengen kaya. Makanya MC apalagi kalau musim kayak gini kan, jangankan pengen kaya, pengen makan aja udah cukup nih. Susah. Jadi tuh betul tadi bang, betul kata Panji itu sebenarnya bahkan teman sendiri nih ya, teman sendiri. Jangan kasih gratis dong, jangan kasih ini dong. Iya. Kasih harga normal ya berapa? Kalau bisa dilebihkan kami lebihkan nanti. Abang kan juga IO lu. Jadi kalau setiap nanya, misalnya abang IO ada apa? event. IO event, enggak pernah wedding. Oh iya, enggak pernah wedding. Okay. Karena memang enggak mau ngerjakan wedding. Takut ribet, takut aja sih sebenarnya, tapi kata teman-teman nggak ribet. Tapi takut ribet aja kalau ngerjain wedding. Kalau mau pakai band atau apapun lah jasa yang kita gunakan di dalam wedding, di dalam event tersebut, terutama yang talent, sifatnya talent ya. Abang selalu nanya berapa fee-nya. Dia bilang udahlah bang, bebas aja. Ngikut aja. Oh nggak bisa, saya bilang. Kita teman-teman, saya bilang. Kau harus punya harga sendiri. Gitu. Kau harus tentukan berapa price yang cocok buat kau. Betul. Dengan kemampuan yang kau miliki, dengan kualitas yang kau miliki, kau harus kasih label harga di situ. Jangan sampai kau kerja tapi dengan bayaran yang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh si penyelenggara acara. Betul. Abang juga kayak gini. Kenapa abang bilang harga kau berapa? Kita deal-dealan. Kalau aku kemahalan, aku nawar dikit. Kalau harga kau kemahalan, aku nawar dikit. Betul. Dan itu wajar kalau masalah tawar-menawar. Sampai kita deal, oke, tapi tidak memaksakan harga kita sekian, cuman gitu. Enggak, kita tetap harus ada tawar-menawar. Ketika tidak deal, ya udah. Ternyata harganya ketinggian. Nah, yang penting artinya ketika udah deal, abang juga punya power buat mengendalikan si talent itu bisa seperti apa. Harus seperti konsep yang pengen kita bikin. Oke. Iya kan? Jadi ada, kalau dia bilang terserah abang, harganya berapa bang, terserah abang. Ya kita ngikut dia bilang, karena kawan tadi, karena menganggap abang gitu kan. Abang bilang, oh enggak bisa. Nanti akhirnya, yang abang takutkan adalah ketika dia memberikan harga terserah, dia juga nanti terserah aku dong, mau mainnya kayak gimana. Itu yang kan harganya terserah, abang nggak mau kayak gitu. Itu benar. Nah, dan juga nggak mau ada omongan di belakang di IO-nya Bang Ilham, harganya jatuh sekali, nggak mau kayak gitu. Betul. Nah, makanya setiap MC atau apa ketika ada, ya kayak Lulu misalnya, atau nggak tahu ya, abang belum pernah pakai jasa Lulu di MC di eventnya abang. Entah itu Meme, entah itu Eja atau Kamel segala macam, begitu dia bilang terserah kami ikut abang ya, abang nggak mau. Kau tentukan dulu harga kau, kalau abang nggak cocok abang nawar. Okay. Kalau cocok, oke langsung baik, kita deal di harga itu gitu kan.
Nah, permasalahannya di Pontianak nih Bang. Tadi itu Bang, konsep Abang itu udah paling benar. Intinya sebelum kita mau menghargai orang lain, hargai dulu diri sendiri. Iya dong. Hargai gitu, hargai itu artinya ada price, ada juga moral yang ingin kita bangun juga kan untuk diri kita kan. Dan permasalahan di Pontianak ini ada nih Bang, ada ya orang yang kayak gini. Misalnya kemarin di fotografi suami saya, Mas Ari, klien nanya, boleh ndak tolong carikan aku, ini orang ketiga nih, carikan aku fotografer, berapa ya kira-kira ya, misalnya nanya. Dia nanya balik ke klien itu, kau punyanya berapa? Oh, aku punya budget sekian. Wajar dong klien pasti ngasih harga yang lebih murah yang terendah. Terus dinawarkan ke suami. Jadi suami tuh kayak merasa nak ditolak kawan, tak ditolak ndak enak. Ini jadi permasalahan juga nih. Kok jadi yang orang ketiga nih nanya ke klien? Iya, jangan serahkan. Pembeli itu hukumnya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan barang ataupun jasa dengan semurah-murahnya, dengan kualitas sebaik-baiknya, ya kan? Betul. Kita sebagai penyedia jasa dan penyedia barang pengen dengan modal yang semurah-murahnya dengan untung yang sebesar-besarnya. Itu teori ekonomi dan hukum ekonomi di seluruh dunia inilah, saya pikir kan. Nah, makanya ketika kita punya jasa, ketika kita punya barang, kalau belum kita yang menentukan kualitas kita dan harga kita seberapa, jangan harap orang lain pengen bisa menetapkan harga kita itu berapa. Kita dulu. Iya kan? Nah, begitu juga barangkali Lulu makanya saya sepakat dengan Lulu ketika bikin. Ya karena dulu juga saya pernah mengalami hal yang sama, cuma nggak speak up aja sih, ya kan. Nah, Lulu speak up soal itu, dan itu bagus saya pikir buat mengedukasi. Jangan takut lah, tapi walaupun ada resiko, ada ketakutan resiko gini nggak? Takut ngontek Lulu nanti dijadikan story gitu. Ada yang tersinggung nggak? Klien yang tersebut merasa pasti tersinggung klien-kliennya. Tapi klien yang lain yang bukan yang kita singgung tersinggung. Klien yang lain itu malah lebih kayak mensupport. Nih ya, kebanyakan nih malah orang-orang yang kayak bukan maksudnya daerah tuh orangnya kampungan, malah orang yang di daerah itu lebih menghargai kita. Ini bener nih kayak gini. Kami walaupun kami ini orang daerah ya kan, walaupun kami ini orang daerah bukan orang kota Pontianak, tapi kami pengen dapat hasil yang bagus, makanya kami rela bayar berapapun, makanya jangan kasih kami harga murah. Kalau harga murah kami tidak bisa nuntut kalian kalau tidak bagus. Iya dong, itu. Terus ada juga yang bilang kayak gini, dengan kualitas Lulu yang kayak gitu, wajar Lulu menetapkan harga yang segitu, bahkan itu tuh kemurahan bagi kami katanya. Nah, karena dia menghargai perjuangan kita buat sampai di titik itu. Karena untuk sebuah produk misalnya ataupun untuk sebuah jasa, kita tidak cuma bicara sekedar MC lah ya. Kita bicara produk apapun lah ya. Karena untuk sampai di produk yang terbaik dan hasil jasa yang terbaik, kita melewati proses-proses yang cukup berat. Ya kan, kita perlu belajar, kita perlu jam terbang, kita perlu pengalaman, berburu. Iya, dan wajar kalau misalnya Lulu harus bisa bersikap tentang price yang Lulu labeli kepada diri Lulu sendiri. Nah, bukan cuma ini ya Bang ya, bukan cuma para klien nih, dunia orang awam nih, tapi dunia kita sendiri mengkritisi pendapat Lulu nih. Maksudnya dia punya pendapat bahwa terserah aku, terserah klien mau ngasih dia berapa, tapi itu kan terserah kau gitu. Ini tuh menghargai diri kau segitu ya, sekian gitu, terserah, nggak apa-apa. Maksudnya jangan campuri pendapat kita dengan pendapat dia, karena pendapat kita juga berdasarkan apa yang kita komitmenkan gitu, prinsip hidup kita, gitu kan. Kalau misalnya dia mau berprinsip kayak gitu ya terserah, tapi jangan ganggu pendapat kita. Bukan berarti saat dia punya pendapat lain, pendapat orang lain itu salah. Kalau Lulu sangat menghargai kalau misalnya ada orang yang tidak setuju dengan speak up Lulu, dan Lulu tidak pernah marah. Tapi yang Lulu sangat tidak setuju kalau misalnya dia menyalahkan pendapat orang lain. Nah, itu. Iya, kita punya pendapat sendiri bukan berarti pendapat yang orang lain miliki yang berbeda dengan pendapat kita itu salah. Betul. Iya kan? Mereka punya pendapat mereka sendiri, mungkin benar menurut mereka karena mereka memandang dari angle yang berbeda. Betul. Kita memandang dari angle yang berbeda. Untuk
dari angle klien mungkin Lulu salah nih memposting hal itu, takut ada yang apa segala macam, tapi dari angle kita sebagai penyedia jasa Lulu benar, cuma kita nggak enak aja buat speak up kadang kan, karena mungkin ada follower kita yang juga IO yang juga pernah melakukan hal yang sama atau apa, kita nggak mau menyinggung aja perasaan mereka kan. Nah tapi sejauh itu apa yang dilakukan untuk menyinggung, bukan menyinggung, kita protes dengan keadaan yang bahwa kita sudah melabeli harga kita berapa, jasa yang kita sediakan, bukan harga diri kita ya, jasa yang kita tawarkan berapa, jasa yang kita jual, bukan jasa yang kita jual. Kemudian kalau dia pengen Lulu, berarti kan dia pengen kualitas Lulu tuh, ya kan, harganya sekian. Nah kalau dia nggak cocok ya udah silakan cari yang lain, kan begitu. Nah. Jadi ujung-ujungnya maaf Mbak, silahkan mencari yang lain jika ada yang mau. Tinggal gitu aja harus sih. Tegas juga sih begitu sih. Tapi ya harapan dulu ya Bang ya. Gimana ya, kita sesama entertain di Pontianak ini kan entertainnya kan kurang dihargai di daerah. Masa sih dulu merasa kurang dihargai? Untuk di kalangan dulu, tapi kalau di circle udah ke Abang dan Bang IO yang senior dulu nih, mereka udah bisa menetapkan diri mereka dan mereka tuh udah keren Bang, udah profesional ibaratnya kan. Tapi kalau misalnya dari kalangan Lulu masih ada yang sering bikin, misalnya kata orang tuh jatuhkan harga. Sebenarnya itu sih pribadi masing-masing nih, pribadi masing-masing. Tapi jangan sampai menjelekkan orang yang lain yang memiliki price list. Kalau dia nggak ada price list, nggak usah jelekkan orang yang punya price list gitu ya sih. Iya sih, kalau maksudnya gini, barangkali dia sebenarnya Abang juga nggak terlalu sepakat kalau masalah menjatuhkan harga, enggak. Karena tidak ada standar harga untuk jasa MC, jasa band, jasa apapun lah. Sebenarnya tidak ada standar harga. Yang ada adalah yang memberi harga tuh kita, yang punya hak memberi harga tuh kita. Karena kita tahu kualitas diri kita sendiri. Jadi kalau dia memberikan harga jasanya itu dengan harga yang murah, berarti dia menyadari bahwa aku belum sampai pada tingkat orang yang harganya mahal. Gitu sih lu, kalau Abang mikirnya gitu. Tapi ada juga Lulu yang Lulu anggap senior tapi tetap kayak gitu. Berarti dia melabeli dirinya gini, dia melabeli kualitas yang dia miliki dengan harga segitu. Yang anggap dia senior hanya kita berarti. Dirinya tak menganggap dirinya senior. Padahal dia pantas gitu. Padahal sebenarnya dia pantas, tapi dia tidak menyadarinya. Dan Lulu juga disadarkan sama para senior sih sebenarnya. Iya. Nah, Abang pernah pada posisi yang dimana kalau kau nggak cocok dengan hargaku, berarti kau bukan pasar aku. Bukan market aku. Bukan market aku. Oh iya kan? Nah, ketika Abang lebih oke job ini nggak jadi, ketimbang harus ngikutin harganya dia. Karena Abang menganggap Abang udah nge-MC dari 2005 sampai 2000 berapa nih sekarang? 2020, artinya udah 15 tahun. Kemudian Abang sudah melewati berbagai macam problematika di lapangan. MC gaib pernah ya? MC gaib nggak pernah sih. Itu Mbak Ben pernah tuh. MC gaib. Serius ada pernah. MC gaib itu kayak menikahkan manusia dengan yang bukan manusia. Ini jangan-jangan Mak Ben ngayal juga. Benar nih Mak Ben, benar itu di keraton. Mak Ben kan orangnya gaib-gaib juga sih. Untuk Mak Ben sih tak ada nonton nih, yakin aku. Dia nggak nonton YouTube, dia nonton ini. Apa? Terus. Nah, jadi apa ya? Berarti memang dia menghargai jasanya seperti itu kali. Mungkin. Jadi tidak ada istilah kalau dia Bang ya. Tidak ada istilah menjatuhkan harga. Yang ada adalah dia melabeli harga dia dan melabeli kualitas yang dia miliki dengan harga tersebut. Artinya dia menyadari bahwa kemampuannya ya cuma pantas dihargai segitu gitu. Iya kan? Ibaratnya kenapa kita
ada price list, kita juga bisa bertanggung jawab dengan price list kita tersebut, Iya, ya kan? bener. Dan apapun yang kita lakukan, bukan, apapun yang klien inginkan, kita harus bisa gitu. Yup, bener. Dan kalau misalnya pakai harga dari klien kan jadinya kita tidak nyamanan. Kita bisa melakukan semaksimal mungkin dengan apa yang diinginkan oleh klien kita. Itu sih maksudnya, itu maksudnya. Oke. Ngomong-ngomong ini ya Bang ya, Apa bukan tuh? plastik kan? Nggak tahu apa tuh. Ini kayak daun-daunan gitu. Masa? Serius, jadi ini nih di Kapulus ini nggak pakai Masa plastik. kayak daun-daunan Bisa- sih? bukan daun, ini bisa didaur ulang loh. Enggak lah, plastik Bisa- ini. Enggak, Ini beda bukan. Bang. Hah? No plastik sini. No plastik. Lah ini apa? Ada. Jadi, tapi lumayan Kapolres lah. tidak mengklaim seperti itu. Anda saja yang mengklaimnya. Tapi selangkah lebih No maju. plastik di sini. No plastik, ini plastik. Tapi selangkah lebih maju. Ininya Iya. udah ini siapa Bersahabat tahu. dengan alam. Bersahabat. Boleh lah, boleh. Kayu, Bang. Oke lah. Oke, gitu ya. Pokoknya semangat aja buat Lulu, mudah-mudahan karirnya lancar di dunia per-MC-an di Pontianak karena apa ya, wilayah entertainment ini tidak mati sih sampai kita sendiri yang menyatakan bahwa kita cukup di situ gitu. Betul. Jadi Nah. tetap Lulu masih butuh pengalaman dari Bang Iam. Jangan, saya nggak banyak-banyak amat. Kan suka merendah gitu, suka merendah. Memang Belum pernah juga kita kan, senior kita MC. belum pernah apa sih, belum Tandem, pernah tandem. sepanggung. Iya. Belum pernah tandem. Next. Iya, Bang Iam nggak pernah ngasih job Saya sama kita. nunggu job dari Lulu aja lah. Anda, Bang Iam lebih banyak job. Emang, Wujud dari aku. Oke. kenapa nak ngundang Bang Iam tuh, Mbak, takut gak harganya tak tahan. Kan klise. Tapi Lulu bukan marketnya. Iya. Nah, itu contohnya kayak gitu. Kalau saya sih mampu bayar, Bang. Coba berapa, Bang? 250.000 rupiah. Itu pertama kali nge-MC dapat apa? Dikasih apa? Nasi bungkus. Lulu rendang, ingat loh, Apa? ingat banget. Pertama kali nge-MC Kan kita apa? ada di proses itu semua, saya pikir sih semua sih. Jadi, Pasti ada di proses yang bayarnya cuma pakai cah ya. Terus makasih ya, Bro. Pak, udah pulang. Tek. Udah, Iya gitu. kan, tapi kita butuh itu kan? Iya, Untuk kita pengalaman. karena buat pengalaman udah sampai kita berani menetapkan harga kita 200.000, 250.000, 300, 700, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta sampai belasan juta lah. Bahkan Artis juga seperti itu. Tapi sekarang ya Bang ya, udah Lulu menetapkan harga Lulu, udah kebanyakan udah sering yang ngasih lebih karena mungkin mereka puas gitu. Iya. Gitu. Nah. Tuh klien-klien yang kayak gitu, wow, didoakannya sampai ke langit. Benar, karena mereka tuh bukan harganya sih Bang, tapi karena dia menghargai pekerja jasa Iya, seperti kita. benar. Oke, sip buat kalian yang udah menyaksikan, terima kasih. Perbincangan kita bukan siapa-siapa berdua, kita hanya memperjuangkan profesi kita aja supaya lebih dihargai. Hargai. Artinya ketika kita memberikan price list jangan terlalu kejam-kejam amat buat nawar. betul. Kalau nggak mampu ya udah nggak usah bayar kita, cari orang lain gitu kan. Betul, Lulu juga mempersilahkan nego. Populidan murah. Nah iya, bisa ke Bob Maulidan atau ke Bob Maulidan Atau ke Bob Maulidan. Udah mirip tipe Joko udah sama ya. Oke. Masuk ya. Oke, sampai jumpa. Lulu makasih ya. Oke, Bang ya. Bye. Bye.